Apakah masa depan ditentukan oleh siapa yang paling cerdas atau oleh siapa yang paling kaya? Apakah dunia digerakkan oleh logika dan inovasi atau oleh kapital dan kekuasaan? Melalui lensa ilmu ekonomi, teknologi, filsafat moral, psikologi, bahkan teologi, kita akan mengkaji peran ganda antara otak dan uang, antara nalar dan nilai dalam membentuk wajah dunia. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan menyelami dua kekuatan besar yang diyakini banyak orang sedang dan akan mengendalikan arah dunia, kepintaran dan uang. Namun kita tidak hanya akan berhenti pada asumsi di permukaan, kita akan mengupas dari berbagai disiplin ilmu, filsafat, ekonomi, psikologi, teknologi, bahkan teologi. Kita juga akan mencermati pendapat para tokoh dan pakar dunia, dan mari kita mulai. Pada bagian pertama, kita akan membahas terkait uang sebagai kekuasaan ekonomi. Dari sudut ekonomi, uang jelas merupakan alat tukar, penyimpan nilai, dan unit perhitungan. Tapi lebih dari itu, uang adalah kekuasaan. Seorang profesor, Yuval Noah Harari, dalam bukunya Sapiens, menyebut uang sebagai sistem kepercayaan paling sukses yang pernah ditemukan manusia. Mengapa? Karena semua orang percaya bahwa selembar kertas atau angka digital itu punya nilai. Kita rela bekerja 8 jam sehari demi uang, menukar waktu, bahkan idealisme kita. Tokoh kapitalisme modern seperti Milton Friedman menyebutkan bahwa kebebasan ekonomi adalah prasyarat bagi kebebasan politik. Artinya, siapa yang punya uang, ia punya kebebasan, dan dalam banyak kasus punya kendali atas orang lain. Lihatlah bagaimana perusahaan seperti Apple, Amazon, dan Tesla bukan hanya sekedar korporasi teknologi, tetapi juga kekuatan geopolitik tersendiri. Ketika uang terkonsentrasi pada segelintir orang, mereka menjadi aktor global, terkadang lebih berpengaruh dari negaranya. Pada bagian kedua, kita juga akan membahas terkait kepintaran, yaitu kunci era teknologi dan AI. Hari ini dunia memasuki era kecerdasan buatan atau AI. Kepintaran dalam bentuk manusia maupun mesin adalah mata uang baru. Elon Musk pernah berkata, "In the future, whoever control AI will control the world." Di masa depan, siapapun yang mengendalikan AI akan mengendalikan dunia. Peneliti dari MIT, Max Tegmark, dalam bukunya Life 3.0 bahkan menyebut bahwa kita kini berada di ambang pergeseran kekuasaan dari kekuatan fisik dan uang ke kecerdasan informasi. Bahkan miliarder seperti Bill Gates menyatakan bahwa intellectual property has the shelf life of a banana. Artinya, ide dan inovasi hanya punya nilai jika segera diolah oleh orang pintar. Dalam realitas ini, kecerdasan menjadi kunci, baik IQ, kecerdasan emosional EQ, maupun kecerdasan moral. Pada bagian yang ketiga, kita akan membahas terkait perspektif psikologi sosial dengan sebuah pertanyaan, siapa yang dianggap pemimpin?
Dari perspektif psikologi sosial, siapa yang lebih dipatuhi? Orang yang pintar atau orang yang punya uang? Menurut Dr. Robert Cialdini, penulis influensi, dia mengatakan bahwa otoritas sosial dapat datang dari dua hal, kompetensi dan kekayaan. Orang cenderung menurut pada mereka yang dianggap tahu lebih banyak atau memiliki lebih banyak. Di dunia nyata, kita menyaksikan perpaduan keduanya. Orang kaya yang pintar atau orang pintar yang menghasilkan uang. Ini membentuk hierarki sosial baru yang sangat kompetitif dan juga sangat mematikan bagi mereka yang tertinggal. Selanjutnya kita akan membahasnya dalam pendekatan filsafat dan etika. Siapa yang sebenarnya dan seharusnya memimpin dunia? Disinilah kita harus berhenti sejenak dan bertanya, siapa yang seharusnya memimpin dunia? Menurut Immanuel Kant, rasio adalah fondasi moral, tapi rasio tanpa kebajikan bisa jadi manipulatif. Di sisi lain, Karl Marx mengkritik kekuatan uang karena mereduksi manusia menjadi komoditas. Filsuf kontemporer seperti Michael Sandel dalam bukunya What Money Can Buy mengingatkan kita bahwa tidak semua hal seharusnya dijual. Ketika uang membeli segalanya, nilai-nilai moral dan keadilan sosial bisa tergeser. Jadi pertanyaannya adalah, apakah dunia lebih baik dipimpin oleh orang yang pintar atau orang yang kaya? Atau kita perlu mencari pemimpin yang pintar secara etis dan kaya secara moral? Pembahasan selanjutnya adalah dalam perspektif teologis, yaitu terkait kepemimpinan dan hikmat. Dari sudut teologi, Alkitab tidak mengutuk kekayaan maupun kepintaran, tapi keduanya harus dipakai untuk melayani, bukan menguasai. Seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 4 ayat 7 dinyatakan, hikmat adalah hal yang paling utama. Sebab itu perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau miliki, perolehlah pengertian. Yesus sendiri bukan orang kaya secara ekonomi, namun ia adalah pemimpin dunia melalui hikmat, kasih, dan pengorbanan. Dalam Injil, hikmat dan karakter lebih penting dari uang atau kepintaran intelektual belaka. Teolog seperti Tim Keller menyebut bahwa uang dan intelektual adalah berhara modern ketika tidak diserahkan pada misi Tuhan. Dunia butuh bukan hanya pemimpin yang pintar atau kaya, tapi yang rendah hati dan bermoral. Jadi sekarang, apakah dunia akan dipimpin oleh kepintaran atau uang? Jawabannya, keduanya sudah dan akan terus memimpin. Namun dunia akan hancur jika keduanya tidak dibarengi oleh hikmat, moralitas, dan keadilan. Sebagai masyarakat, kita punya tanggung jawab untuk mendidik generasi, bukan hanya menjadi pintar dan sukses, tapi juga menjadi bijak, adil, dan rendah hati. Di masa depan, mungkin robot akan lebih pintar, beberapa orang akan lebih kaya dari suatu negaranya sendiri, tapi hanya orang yang berhikmat yang akan benar-benar membawa perubahan sejati. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya.
supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi.